puasa. Bahkan dalam kitab Majmu' Arba'ah Rasail dijelaskan, man taraka shalah fardhon wahidah kutibasmuhu ala babin nar. Nauzubillah. Kalau seandainya ada orang berani ninggalin satu fardu saja, ada orang berani nggak sholat zuhur sengaja, berani nggak sholat subuh sengaja, berani nggak sholat asar sengaja, dia nggak sholat bukan karena uzur, maka kutibasmuhu ala babin nar. Dengan sebab dia nggak sholat zuhur karena sengaja, otomatis langsung tercatat namanya ada di gerbang pintu neraka. Nauzubillah. Jadi kalau seandainya ada di antara kita pernah nggak sholat zuhur, sengaja kita nggak sholat zuhur, entah karena sibuk masak ibu-ibu, entah karena sibuk ngumpul di pojokan, nggak tahu di pojokan mana, entah karena sebab bapak-bapak ada di pasar atau di mana, sengaja, apalagi karena sebab main catur, karena sebab naon deui tah biasanya bapak-bapak mancing misalnya, ada sebab naon we lah pokoknya mah, sebab meninggalkan sholat karena sebab tadi itu, maka kutibasmuhu ala babinar, otomatis namanya langsung dicatat ada di gerbang pintu neraka. Kalau udah nama ada di gerbang pintu neraka, otomatis bakalan masuk. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan panjang umur kesempatan ini, kalaupun ada di antara kita pernah meninggalkan sholat, buru-buru hapus tuh yang ada di gerbang pintu neraka nama kita. Gimana cara ngapusnya? Bayar. Gimana cara ngapusnya? Qodho. Ibu pernah nggak sholat zuhur? Qodho zuhur. Caranya gimana? Ya seperti sholat zuhur, dan tidak harus di waktu zuhur. Pulang dari sini mau qodho zuhur silahkan. Pulang dari sini mau qodho subuh silahkan. Pulang dari sini mau qodho asar silahkan. Tidak ada waktu khusus untuk mengqodho sholat. Yang jelas, kalau kita pernah ninggalin sholat, kewajiban kita buru-buru dibayar sebelum ajal tiba. Artinya buru-buru itu hapus nama kita ada di gerbang pintu neraka. Jelas Bu ya? Jadi kalau misalnya kita punya masa kelam, pergaulan yang nggak bener, pernah ninggalin sholat, sekarang masih dikasih umur, yuk kita kodok pelan. Banyak, saya 2 tahun nggak sholat, gimana ini? Umpama ianya 2 tahun tersolat, gimana dulu saya terjerumus dalam pergaulan terbener teh ya gitu. Gimana? Kodok pelan-pelan. Bahkan ada ulama mengatakan nggak boleh sholat duha, nggak boleh sholat sunnah, nggak boleh sholat qobliyah kalau punya kodok, kalau punya utang. Jadi kalau mau sholat zuhur, jangan qobliyah zuhur dulu, tapi kodok zuhur. Nanti mau sholat ba'diyah zuhur, jangan ba'diyah zuhur dulu, tapi kodok zuhur. Terus dipapai masuk asar, begitu masuk maghrib, masuk isya, masuk subuh. Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertobat, dan mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuman sholat kudu bener Bu. Dalam Nazm Zubat dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latu balu. Saya giring ke sini wae ketinggalin dia mah. Ya ganti. Ibadah teh kudu pakai ilmu. Siapa orang ibadahnya macem kayak gimana pun, kalau nggak pakai ilmu pasti ditolak, pasti nggak diterima. Makanya penting ada rutinan bulanan, penting ada rutinan mingguan yang membahas, mengkaji mengenai tentang tata cara sholat yang benar. Bukan sholat yang asal jadi. Karena sholat kalau nggak benar, sholat kalau asal jadi sama nggak sholat. Dikumpulkannya nanti sama seperti orang yang nggak sholat. Nauzubillahi min dzalik. Kudu benar dikaji. Di antaranya apa? Kalau sholat ada syaratnya. Kalau dalam Safinah termasuk syaratnya adalah satrul aurat, nutup aurat. Ini yang banyak ibu-ibu, saya mau sengaja mau mencontohkan. Nutup aurat, maaf ibu ya, maaf. Dalam mazhab Syafi'i, nutup aurat itu ibu-ibu, cara nutupnya masih banyak yang salah kalau pakai mukena. Ini teh aurat. Kalau mau sholat, ini teh jangan sampai kebuka. Kalau aurat kebuka, nggak sah sholatnya. Jadi yang benar itu, walaupun kelihatannya tepantes, kalau kelihatannya nggak imut, kalau kelihatannya kurang cantik lah ya, nggak boleh. Tetap khusus sholat mah ya, ibu dicontohkan. Da ilmu mah perlu dicontohkan, fikih mah. Aduh, jadi ayah kumaha ieu teh. Cek.
Kia ya. Ini bawahnya doang ya, atasnya malah lain. Bawahnya jadi dagu sampai dagu ketutup. Gini. Aduh, jadi cantik ini. Nah, kos kia ibunya inti nama kos kia nya. Jadi ulah di dia make mau kena teh. Iya kelihatan. Khurujum minal khilaf. Iya teh aurat. Jadi kedah kia ditarik selepet gitu. Ya. Iya. Nah. Termasuk ngebasuh wajah, Pak. Termasuk ngebasuh wajah. Termasuk ketika kita wudu yang harus dilakukan furudul wudu sitatun. Termasuk diantaranya adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Mana wajah teh? Bu, wajah teh mana? Pak, wajah teh mana? Ada orang masih wudu, bapak-bapak. Wajah teh cuma di depan, ada batasannya. Wajah itu nih, wajah nih. Yang dihitung wajah dalam bab wudu, lebarnya bainal udunain, di antara kuping. Kuping ketemu kuping. Jadi ini kudu kena. Iya kudu kena. Kuping ketemu kuping. Sehingga dalam kaidah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kudu kena. Sunnahnya kalau wudu kupingnya kebasuh. Jelas Bu ya. Jadi kalau wudu sunnahnya sama kupingnya kebasuh. Sunnahnya biar wudunya sempurna. Itu lebarnya. Jadi kalau cuma wudu kecetek-kecetek di depan, ininya enggak kena air wudu, wudunya sah. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya panjangnya muka, dihitung muka min mana biti sya'ri rosi, dari tempat tumbuhnya rambut. Wah saya nggak punya rambut, gimana? Ya umumnya tumbuh rambut di sebelah mana gitu, umpama ayah nuta ayah rambutannya. Tempat tumbuh rambut sampai 2 rahang sini, sampai 2 rahang. Ya.